Assalamualaikum, Bode. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bapak. Selamat siang juga, Pak Harian. Kabar saya alhamdulillah baik. Ada apa nih, Bode? Sampai ngajak berdua ngobrol, ya, seperti ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Pak ya. Hanya saja saya itu sedang bingung dalam mengatasi murid-murid saya yang sering datang terlambat sehingga mempengaruhi terhadap pembelajaran yang mereka dapatkan gitu, Pak. Sekarang mari kita coba identifikasi terlebih dahulu ya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar murid yang datangnya sering tepat waktu? Mungkin masih di sekitar skala 4, Kak. Ya, karena masih banyak siswa juga sih yang sering datang terlambat gitu dan memang ini sangat berpengaruh gitu terhadap proses pembelajaran mereka, Pak. Iya. Kira-kira ingin ditingkatkan ke skala berapa dari 1 sampai 10? Ya minimal di skala 8 lah, Pak, gitu. Karena eh, repot juga kalau Iya. banyak anak yang datang terlambat gitu, Pak. Iya, iya. Saya mengerti. Terus bagaimana menurut Ibu dan apa kekuatan Ibu yang dimiliki oleh Ibu untuk mengatasi masalah ini? Hmm, saya juga sudah berkonsultasi gitu, Pak, dengan para guru, dengan bahkan dengan kepala sekolah juga sudah berbincang-bincang ya, dan bahkan juga kepala sekolah sudah mencoba memberikan pemahaman terhadap anak-anak di setiap Bapak Kepala menjadi instruktur upacara gitu. Beliau selalu mengingatkan untuk tidak datang terlambat. Nah, ada juga beberapa siswa yang sudah mencoba memperbaikinya gitu kebiasaan terlambat tersebut, Pak. Baik, adakah peluang atau kemungkinan yang untuk bisa menghadapi masalah ini? Hmm, iya ada, Pak. Mungkin saya harus lebih melibatkan orang tua gitu ya dalam dan juga bisa dengan membuat apa ya kesepakatan kelas gitu, Pak, yang mungkin lebih menarik agar murid itu lebih termotivasi datang tepat waktu. Itu sih ya yang ada di pikiran saya Iya, gitu. iya. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang bisa aja muncul gitu? Iya betul, Pak, pastinya banyak sekali ya kendalanya gitu. Ada juga beberapa faktor yang bisa menghambat seperti anak-anak itu kan jarak ke sekolah dari rumah ke sekolah itu cukup jauh, Pak. Karena memang sekolahnya itu jauh dari pemukiman gitu. Nah, kebanyakan itu kendalanya di transportasi sih. Di sini kan tidak ada kendaraan umum ya, Pak, kampung dan jauh di Mato gitu. Yang membuat beberapa siswa itu sulit untuk datang tepat waktu gitu. Dan di sini juga orang tua itu jarang yang memiliki kendaraan pribadi gitu, Pak. Jadi tidak ada yang antar jemput mungkin gitu. Ya, Gitu. terus Jadi anak-anak di sini tuh jalan kaki ke sekolah, mungkin itu juga yang menjadi siswa terlambat ke sekolah, Pak. ya, terus bagaimana menurut Ibu? Apakah ada solusi yang bisa diterapkan? Hmm, saya selintas berpikir seperti tadi ya, apa saya harus melibatkan orang tua gitu, lebih aktif lagi gitu untuk mengingatkan anak-anaknya, dan juga mungkin mengadakan sempat ngobrol-ngobrol sama rekan sejawat, apa harus mengadakan kegiatan yang membuat siswa lebih antusias datang ke sekolah pagi-pagi gitu.
Luar biasa ya, itu merupakan salah satu langkah yang positif, ya kan? Terus bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Iya, saya sih punya rencana untuk bekerja sama gitu dengan guru, dengan orang tua, untuk bisa lebih melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah, yang mungkin juga dengan mengadakan acara ya acara atau kegiatan yang lebih menyenangkan di pagi hari gitu sebelum bel masuk berbunyi, seperti dengan senam gitu, senam atau ya kegiatan yang lebih menyenangkan lagi gitu Pak. Kegiatan yang menyenangkan ya di pagi hari. Nah, terus Iya. bagaimana untuk jangka waktunya, targetnya? Oh iya, kalau saya sih berharapnya dalam yang lama-lama lah, dalam 1 bulan pertama gitu kita sudah bisa melihat gitu perubahan yang positif dari peserta didik yang sering terlambat. Jadi lebih banyak lagi siswa yang dapat yang datang tepat waktu, Pak. Baik. Terus bagaimana cara Ibu untuk mengukur tingkat keberhasilan dari rencana ini, dari rencana yang Ibu lakukan? Ya mungkin keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu gitu Pak, dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah yang dilakukan sebelum bel masuk gitu Pak. Ya, baik. Sangat sangat bagus ya. Namun namun dalam setiap rencana itu kan pasti ada aja masalah ataupun kendala yang muncul. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menghadapinya? Oh iya, ya saya akan mencoba berpikir tentang mungkin nanti harus ada alternatif solusi ini jika saya rencana yang saya buat tersebut tidak berjalan lancar, dan juga mungkin berbicara dengan guru yang lain supaya mendapatkan masukan, mendapatkan solusi dari mereka, termasuk dengan kepala sekolah juga Pak. Iya, terdengar sangat bagus ya Ibu. Terus bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya sih berkomitmennya untuk ya benar-benar menjalankan rencana ini, dan saya punya semangat dan antusias yang tinggi gitu, berusaha keras agar siswa lebih disiplin gitu Pak, terutama dalam hal itu datang lebih tepat waktu ke sekolah Pak. Iya, iya. Kira-kira siapa atau apa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Ya tentunya kalau saya sendiri yang menjalankan itu tidak akan berjalan dengan lancar ya. Saya juga harus mengajak guru-guru, juga orang tua. Mereka pastinya harus mendukung ya. Mereka pasti akan mendukung juga sih untuk budaya positif yang lebih baik, dan mungkin juga beberapa siswa aktif yang bisa membantu dalam melaksanakan kegiatan tersebut Pak. Siap, siap, sangat luar biasa ya. Saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini ya. Jika ada perkembangan ataupun Ibu butuh bantuan, jangan lupa atau jangan ragu ya untuk berbicara lagi dengan saya. Seperti itu mungkin. Ya, ya pasti Pak, siap. Saya juga akan memantau perkembangan rencana ini Pak. Nanti saya kabari Bapak lagi gimana kalau ada hal yang ingin saya diskusikan gitu Pak. Baik, sama-sama Bu Ade ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ade rencanakan ini bisa membawa perubahan positif terkait siswa yang sering datang terlambat. Mudah-mudahan Ibu Ade tetap semangat dan tidak pernah menyerah. Gitu. Iya, terima kasih ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Saya sangat menghargai dukungannya. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak Aryan. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Silahkan Bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya saat ini ingin sekali ngobrol-ngobrol tentang murid-murid saya di kelas, Bu. Ya, siap, siap Pak. Apa ya nih yang mau kita obrolin sekarang Pak? Saya ingin membahas tentang kondisi anak-anak di sekolah saat ini. Saya ini kan mengajar di kelas 4 dengan kurikulum merdeka yang dimana kelas 4 itu sudah tahun ketiga. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi. Jadi seakan-akan semangat belajarnya itu menurun. Beberapa siswa itu terkesan enggan mengumpulkan tugas pun gitu. Banyak sekali alasan. Iya. Nah, begitu ya. Jadi anak-anak itu mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Sehingga mungkin ya berdampak juga ya pada hasil belajarnya pun menurun mungkin ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Haryan dapatkan nih di akhir obrolan kita ini nih? Saya ingin dapatkan cara memotivasi siswa. Cara memotivasi siswa agar semangat belajarnya itu tetap atau semakin meningkat seperti itu. Baiklah. Dari level 1 sampai 10 nih Pak. Menurut Pak Haryan sendiri nih, Pak Haryan ada di level keberapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran, Pak? Saya merasa saat ini itu ada di level 6. Kalau dari 1 sampai 10. Oke, baiklah. Pak Haryan ingin meningkatkan ke level berapa? Sebetulnya tidak muluk-muluk ya. Mungkin di level 8 juga itu sudah terbilang sangat bagus. Sudah cukup menurut saya. Ya, bagus sekali Pak. Nah, mau di level 8 ya Pak. Apa rencana Pak Haryan untuk bisa sampai ke level 8 itu Pak? Rencananya saya akan memanajemen kelas ya mungkin. Jadi gini ya, misalnya kita membuat breaking ya dalam sela-sela pembelajaran gitu, yang apalagi breaking yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Jadi agar siswa itu tidak merasa jenuh. Kemudian juga membuat materi dengan video pembelajaran. Jadi kan anak-anak sekarang apalagi lebih suka dengan yang namanya berbau video ya, menonton. Gitu. Jadi intinya ingin yang menyajikan yang lebih menyenangkan dahulu seperti itu. Oke, baiklah. Membuat ice breaking, kemudian membuat video ya, media pembelajarannya itu video. Nah, dari beberapa rencana Pak Haryan yang sampaikan tadi nih, mana yang menurut Bapak dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan nih kira-kira? Yang akan segera saya lakukan mungkin membuat sebuah video pembelajaran ya. Karena kebetulan saat ini saya sedang senang gitu, membuat video pembelajaran. Cuman agak kesulitan gitu, karena belum ahli di bidangnya seperti itu. Oh iya, begitu ya. Jadi menurut Pak Haryan yang harus segera dilaksanakan itu adalah membuat video pembelajaran yang menarik gitu dalam proses belajar dan melakukan ice breaking mungkin ya Pak. Ya, nah kira-kira Pak, kapan akan mulai dilaksanakannya nih? Rencananya sih
inginnya sih mulai Senin depan ya, Senin depan saya sudah mempersiapkan segala yang dirancang sedemikian rupa gitu, agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, baik. Nah, untuk memudahkan pekerjaan Pak Haryan nih, siapa yang bisa membantu Pak Haryan dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Bapak buat nih? Ya, karena saya tadi kurang ahli ya Bu dalam Mm-mm. edit atau dalam buat sebuah pelajaran. Kebetulan saya punya rekan sejawat yang lumayan ahli di bidang IT-nya, yaitu Pak Rudi ya. Jadi saya akan Iya. belajar dengan beliau tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran yang unik dan menarik. Oke. Nah, bagaimana kita bisa tahu nih rencana yang Bapak Haryan buat ini dapat terlaksana dengan baik, Pak? Eh, bagaimana ya? Mungkin dari reaksi siswa nantinya ya. Jadi dari reaksi siswa, apakah menjadi lebih semangat atau tidak? Mungkin nanti saya akan bercerita lagi gitu Bu, di hasil rencana yang sudah saya laksanakan gitu. Jadi lebih real gitu nanti. Oke, saya tunggu ya minggu depan. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya tunggu nih gimana hasilnya ya Pak. Nanti Bapak ceritakan hasil rencana yang sudah dilaksanakan ya. Nah, dari obrolan kita yang menarik ini nih Pak, apa yang sudah Pak Rian dapatkan sampai sejauh ini kita ngobrol-ngobrol Pak? Ya, dari obrolan ini saya mendapatkan yang pertama mungkin motivasi ya. Motivasi untuk bisa meningkatkan motivasi saya sendiri juga motivasi murid gitu Bu. Dengan Mm-mm. contoh tadi menambahkan wawasan saya dengan menghadapi permasalahan murid yang menurun gitu dengan cara seperti tadi membuat video pembelajaran, membuat briefing sehingga siswa lebih semangat lagi dalam pembelajaran, dalam melakukan pembelajaran. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi dari perbincangan ini Bapak sudah mendapatkan motivasi ya terkait dengan Ya. permasalahan yang dihadapi. Kemudian bagaimana komitmen Pak Haryan terhadap rencana ini kira-kira? Tentunya saya berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran menarik, ya, agar siswa dapat lebih bersemangat lagi, kemudian terutama dalam pembelajaran, terus dalam mengerjakan tugas-tugas, ya, seperti tadi, ya, Ya. seperti itu mungkin. Oh, sepertinya kalau begitu Pak Haryan sudah menemukan solusi nih agar siswa lebih termotivasi mengikuti pelajaran dalam mengumpulkan tugas. Iya, iya. Ya, Bu, terima kasih ya atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, keren sekali Pak Haryan. Nah, semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik, Pak. Saya tunggu hasil rencana Bapak setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid nih. Semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih Ibu Ade ya atas waktunya, pastinya sangat bermanfaat sekali. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Haryan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan refleksi, Pak. Refleksinya, oh iya, boleh. Iya. Nah, Refleksinya kira-kira terkait dari beberapa pertanyaan ya. tadi kan kita sudah melakukan coaching nih. Saya sebagai coachingnya ingin tahu sebagai refleksi diri ya, refleksi diri saya tentunya ya. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan nih Pak? Yang sudah berjalan dengan baik, pastinya ya saya rasakan sudah berjalan dengan alur cerita ya.
Jadi adanya alur cerita yang digunakan dalam percakapan tadi seperti itu, saling bertanya. Itu saling bertanya. Baik Pak, nih masih ada 3 pertanyaan lagi nih Pak. Nih, Siap. apa kira-kira yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan nih Pak dari saya nih? Adapun yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan tentunya ini harus bisa menghilangkan rasa ragu. Rasa ragu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya. Jadi harus pantang atau harus lebih luas lagi gitu. Oke. Yang ketiga Pak, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ini Pak? Ya, yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi penuh, ya, dan menghadirkan diri tentunya ya, menghadirkan diri dengan sepenuhnya dan fokus, bersikap terbuka, ya, sabar dan adanya rasa ingin tahu lebih banyak tentang keadaan itu. Baiklah, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya Pak? Yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya yaitu dengan terus memperbaiki ya yang kurang dengan cara berlatih. Jadi agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena sulitnya membuat pertanyaan yang berbobot ya seperti itu. Jadi agar bisa lebih memahami masalah yang sedang dialami seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih ya Pak atas umpan baliknya Pak. Nah, ada lagi sih sebenarnya Pak. Apa nih yang Bapak rasakan saat tadi di coaching sama saya Pak? Yang saya rasakan tentunya yang pertama itu dapat berbagi solusi ya terkait permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua saya merasa lega ya. Jadi kenapa saya merasa lega? Karena permasalahan yang sedang saya hadapi sudah apa ya? Sudah terbuka jalannya, caranya. Gitu. Beban pikirannya juga agak berkurang seperti itu ya karena dapat berbagi dengan orang lain dengan ibu tadi ya dan adanya solusi terkait permasalahan yang dihadapi nah itu ya. Yang paling utamakannya itu adanya solusi ya yang dari permasalahan yang dihadapi seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, itu akan saya jadikan refleksi diri ini Pak. Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dari sesi coaching ini mendapatkan manfaat untuk kita ya. Tentunya dalam mencari dan menemukan solusi gitu Pak.